Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk mata kuliah pengolahan citra digital pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau belajar tentang ini ya, masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu image enhancement. Tapi kali ini kita akan belajar tentang pemrosesan histogram. Oke, baik kita langsung mulai saja ya. Oke, image enhancement, histogram processing. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliahnya, di sini mahasiswa harus mampu mengidentifikasi dan menjabarkan beberapa teknik pengolahan citra untuk meningkatkan mutu citra pada domain spasial dan mampu memanfaatkan perangkat lunak pengolahan citra untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan mutu citra yang diberikan. Materinya ini bisa kalian baca sendiri aja nanti ya. Materinya juga sudah saya bagi. Untuk kali ini, materi pembelajarannya yang pertama kita akan belajar tentang histogram dan tipe citra berdasarkan histogram ya. Kemudian histogram equalization, dan yang akhir nanti ada histogram specification. Nah, contoh sini ya. Misal sebuah citra berukuran 10 kali 10 dengan resolusi gray level L adalah 8. Yang dinyatakan pada matriks sebelah kanan ini. Kemudian untuk mendapatkan histogram dari citra tersebut, ini pertama-tama kita harus menghitung jumlah kemunculan masing-masing gray level, yaitu N ke I, di mana I adalah nilai gray level itu. Jadi bila pada gambar di sebelah ya, jumlah kemunculan dari gray level 0 adalah 22, jumlah kemunculan dari gray level 1 adalah 48, dan seterusnya, hingga jumlah kemunculan atau N untuk gray level 7 adalah 3. Nah, ini kemudian kita tampilkan histogramnya. Yang sumbu X ini adalah nilai gray level ya, 0 sampai 7. Kemudian yang Y-nya di sini adalah jumlah kemunculannya. Dan tipe dasar citra berdasarkan histogramnya. Sini yang pertama, gambar itu akan dikatakan gambar gelap atau cenderung gelap ya di sini. Bila histogram itu cenderung ke sebelah kiri. Karena kita tahu ya, semakin mendekati 0, semakin gelap atau warnanya semakin hitam seperti itu. Kemudian gambar terang, ini histogramnya cenderung ke sebelah kanan. Itu kebalikan dari yang gelap tadi ya. Kemudian untuk gambar low contrast, ini histogramnya mengumpul di suatu tempat. Sedangkan gambar high contrast, histogramnya ini merata di semua tempat. Nah, yang pertama, untuk histogram equalization. Idenya di sini adalah dengan mengubah pemetaan gray level agar sebarannya atau kontrasnya ini lebih luas, yaitu pada kisaran 0 hingga 255. Sifat dari histogram equalization adalah yang pertama, di sini gray level yang sering muncul ini lebih dijarangkan jaraknya dengan gray level sebelumnya. Kemudian gray level yang jarang muncul ini bisa lebih dirapatkan jaraknya dengan gray level sebelumnya. Kemudian histogram baru ini pasti mencapai nilai maksimal keabuan. Contohnya di 250. Ini contohnya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, histogram equalization, di mana SK ini adalah gray level output. Ini merupakan ini ya, proses dari gray level citra input R ya. Kita jalankan dengan operator T. Nah, di sini ini merupakan jumlah dari probabilitas gray level R ke C ini ya. Sorry. Contoh, nah,
untuk RK-nya itu antara 0 hingga 1 ya, untuk K-nya antara 0 hingga elemen 1. Kemudian L adalah Gray level maksimal yang ada pada citra. Contoh untuk S0 ini merupakan ini ya, P0 atau probabilitas dari Gray level ke 0. Untuk S1 merupakan akumulasi dari probabilitas ke 0 dengan probabilitas ke 1. Untuk yang S2 ini akumulasi dari probabilitas 0, probabilitas 1, dan probabilitas 2. Dan seterusnya ya. Kalau 3 ya jumlah dari probabilitas 0 hingga probabilitas 3. Ini contoh perhitungan untuk histogram equalization. Contoh, ini ada citra dengan derajat keabuan hanya berkisar 0 hingga 10. Kemudian, citra inputnya sebelah kiri ini ya. Ini ukuran citra 5x4. Citra outputnya yang di sebelah kanan. Oke, pertama kita petakan dulu ya untuk derajat keabuannya sesuai yang contoh dikatakan atau disebutkan di atas. Derajat keabuannya 0 hingga 10. Kita tulis dulu 0, 1, 2, 3 hingga 10 ya. Kemudian kita hitung N atau kemunculannya. Kita lihat dari citra input. Untuk yang gray levelnya 0, ini tidak ada. 0 ya, kita tulis 0, 1 juga tidak ada, 0, 2 tidak ada. Kemudian 3, ini ada 1, 2, 3. Kita tulis 3 di sini. Untuk gray level 4, dia muncul sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya ya, hingga gray level ke-10. Ini tidak ada. Setelah kita menghitung kemunculannya, maka kita hitung probabilitasnya. Probabilitas kemunculan. Kita lihat ya, di sini gambarnya adalah 5 kali 4. Jadi 0 per 20. Ini 0, 0, 0. Kemudian ini 3. Probabilitasnya berarti 0,15. Seperti itu. Jadi jumlah kemunculannya berapa dibagi total ini semua. Ada 20 pixel. Untuk 8, maaf, untuk gray level 4, dia 8 kali muncul, berarti probabilitasnya 0,4. Dan seterusnya ya. Kemudian kita hitung SK-nya. SK, itu seperti yang di sini tadi, ini merupakan akumulasi dari probabilitas. Untuk yang pertama, untuk gray level 0, SK-nya 0. Kemudian untuk SK dari gray level 1, itu 0 ditambah 0, hasilnya 0. Yang 2, ini 0 ditambah 0 tambah 0, hasilnya 0. Untuk SK3-nya, 0 ditambah 0 ditambah 0, tambah 15, maaf, 0,15, hasilnya adalah 0,15. Kemudian SK4, ini 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,15 ditambah 0,4, hasilnya adalah 0,55. Dan seterusnya ya. Sampai sini, hitung semua, sampai gray level ke-10. Kemudian, dari hasil SK, kita kalikan dengan gray level maksimalnya, yaitu 10 kalau di sini. Oke, SK dikalikan 10, ini ada 0,00, ini jadi 1,5, ini 5,5, 9, 10, dan seterusnya. Sampai sini mungkin saya harap bisa dipahami ya. Nah, ini contoh histogram equalization yang tidak bagus. Ini nanti kita coba dilihat ya. Oke, kemudian kita masuk ke oke. Untuk kita lihat kita buka slide-nya. Visualisasi.
Ini untuk mendapatkan histogram gambar A dengan range 0 hingga 255 ya. Seterusnya, gambar bulat misalnya. Oke, sudah. Ini bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri. Ini merupakan gambar aslinya. Sedangkan kanan adalah hasil dari histogram visualisasi. Oke, kita lanjutkan materinya. Tutup ya. Masuk ke histogram specification. Jadi yang pertama, tentukan histogram output yang diinginkan. Kemudian tentukan SK atau grid level output ya untuk tiap grid level input R seperti yang dilakukan pada proses histogram equalisasi sebelumnya. Kemudian kita tentukan VK. VK ini merupakan sama ya, ini akumulasi dari probabilitas set. Ini untuk kemunculan grid level output set ke I. Kemudian kita tentukan nilai set K dengan menggunakan syarat ini ya, GZ dikurangi SK lebih besar sama dengan 0. Yang K sama dengan 0, 1, hingga elemen 1. Dengan nilai SK tertentu, mulai dari set aksen sampai dengan 0, kemudian ditambah dengan 1. Diproses sampai memenuhi persyaratan di atas, sehingga kita dapat set K-nya ini sama dengan set aksennya. Oke, contohnya, di sini kita ada sebuah citra dengan ukuran 64 kali 64 dengan tingkat keaguan berkisar antara 0 hingga 7. Ini histogram seperti gambar di bawah. Kemudian histogram citra input yang berwarna biru. Ini merupakan gambar inputnya ya, sedangkan yang berwarna merah ini menggambarkan histogram dari citra output yang diinginkan. Ya, hasilnya yang biru ini, kemudian ingin di histogram spesifikasi. Oke, contoh pemrosesannya. Tadi ya kita lihat untuk levelnya 0 hingga 7, kita tulis dulu di sini 0 hingga 7. Oke, ini kita sudah punya data untuk jumlah kemunculannya, yaitu untuk gray level 0 ya muncul sebanyak 790 kali. Gray level 1 sebanyak 1023 kali dan seterusnya hingga gray level 7 dia muncul sebanyak 81 kali. Kemudian kita hitung probabilitasnya sama ya seperti tadi. Ini berarti 790 dibagi ukuran citra yaitu 64 kali 64. Kita dapatkan ya ukuran citra dari sini. Oke, jadi 790 bagi 64 kali 64 hasilnya 0,12. Strip 23 sama dibagi 64 kali 64 hasilnya 0,25 dan seterusnya hingga gray level 7 ini dia probabilitasnya adalah 0,02. Kemudian kita hitung S-nya. S tadi kan merupakan akumulasi dari probabilitasnya. Yang pertama yang K sama dengan 0 ya sama ya P0 yaitu 0,19. Kemudian P1 dari K1 yaitu 0,19 tambah 0,25 hasilnya 0,44 dan seterusnya hingga 1 ya di
ke-7 ini. Kemudian kita lihat di sini, kita udah menentukan outputnya seperti apa. Di sini untuk K sama dengan 3, kemunculan 600, K sama dengan 4, 800, untuk K5-nya 1200, dan seterusnya ya. Ini ya, 600, 800, 1200. Oke, kita hitung probabilitasnya. Sama caranya. Jumlah kemunculan dibagi ukuran citranya. Berapa piksel tadi. Oke, kemudian kita hitung P-nya. Sama seperti X tadi ya. Ini merupakan akumulasi. Nah, ini ada perhitungan tersendiri untuk Z-nya. Ini contoh cara untuk menentukan ZK. Kita mulai dari K sama dengan 0 ya. Kita lihat ini, di mana K sama dengan 0, S0-nya adalah 0,19. 0 sama dengan 0,19. Dan kita lihat, untuk Z0, kita lihat GZ dikurangi SK. Di G0 dikurangi S0. Untuk G0 sendiri adalah 0 ya. Kemudian dikurangi 0,19. Hasilnya negatif 0,19. Dia lebih kecil dari 0. Makanya ditambah 1. Jadi Z-nya adalah Z aksen plus 1. Ini belum sama ya, antara yang kanan sama yang kiri ini. Dan kita lanjutkan untuk Z sama dengan satunya, kita masukkan. Dia masih sama, dia masih lebih kecil dari 0. Kita angkat 1. Di Z-nya sekarang 2. Dan seterusnya, hingga antara yang ZK ini sampai dengan Z yang di sini ya. Dan masih belum sama, kita lanjutkan sampai Z4. Kita masukkan untuk G4-nya. G4-nya 0,35. G-nya dihitung dari sini ya. Jadi untuk G0, G1, G2, G3. Ini kemudian G4. G4 kita masukkan 0,35. Dikurangi S0, 0,19. Hasilnya lebih besar dari 0. Ini sudah sama ya. Aset 0 sama dengan Z. Sama dengan 4. Kita tulis 4 di sini. Kemudian lanjut kita ke K sama dengan 1. Untuk S1-nya kita lihat, S1-nya adalah 0,44. Dengan cara yang sama, kita hitung lagi. Mulai dari Z0, G0-nya itu 0, dikurangi S1-nya 0,44, hasilnya masih lebih kecil dari 0, maka Z-nya ditambah 1, dan seterusnya ya, sampai Z4-nya. Z4-nya kan 0,35 ini, dikurangi S1, ini masih lebih kecil dari 0, jadi masih ditambah 1. Dan yang terakhir di sini, kita pakai Z sama dengan 5, di mana G-nya, G kelima, ini adalah 0,65, dikurangi S1, 0,44, sehingga lebih besar dari 0, maka Z-nya sudah sama. Jadi, G-nya adalah 5. Dan seterusnya ya, sampai Z ke 7. Ini adalah contoh hasil histogram spesifikasi. Di implementasi fungsi histogram specification-nya, nanti akan kita coba di MATLAB ya. Oh ya, di dalam fungsi histogram specification ini juga memanggil fungsi tumut Gaussian. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk mengenerate fungsi Gaussian dengan 2 puncak atau bimodal sebagai histogram input. Nah, jadi ini inputannya ada 1, 2, 3.
Ini sudah ada di sini. Jadi inputan untuk fungsi tomat Gauss-nya ini sudah ada di fungsi histogram specification. Oke, langsung kita coba aja di MATLAB. Oke, kita panggil gambar pulang aja ya. Specification. Bisa aja. Ini sampai depan. This. Set. Ini ya, untuk yang pertama ini citra aslinya. Ini sebelah kanan ini adalah citra hasil histogram specification-nya. Kemudian yang ini adalah itu tadi hasil dari tumbuh Gauss-nya tadi, merupakan histogram di modal dan dua puncaknya. Oke, materi pagi ini sudah cukup ya. Sepertinya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.